Halo Pisces, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang padamu. Karena ini adalah bulan cinta, bulan Februari, kita mau reading tentang cinta ya Pisces. Mungkin dalam satu bulan ini sampai dengan akhir bulan aku akan mencoba reading dengan tema-tema cinta ya, karena ini bulan penuh cinta. Tapi bukan cuma bulan ini saja ya, semoga bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain, kita semua juga selalu penuh dengan cinta. Seperti biasa, aku disclaimer adalah readingan ini general reading ya, energi banyak orang, tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai. Dan karena ini readingan cinta, bisa jadi ini energinya akan vice versa ya, akan kebolak-balik dengan seseorang yang bisa jadi ada dalam pikiran kalian, atau dalam hati kalian, atau seseorang yang menjadi pasangan kalian, seperti itu ya. Dan di sini aku cuma membaca prediksi. Kemudian ini hanya fun reading ya teman-teman, jadi kita bawa enjoy aja, kita happy-happy aja di sini. Ada pesan cinta apa untuk kita ambil hal baiknya, untuk kita ambil positifnya saja. Kalau ada yang tidak enak, kita abaikan saja ya, anggap aja jadi pelajaran atau jadi antisipasi buat kalian. Oke, kartunya sudah aku shuffle di sini, kita mau lihat ya. Pesan cinta yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada kamu. Di sini pesan cinta darinya untuk kamu ada, I wonder if you are happy without me. Kemudian ada, you came closer than anyone. Kemudian satu lagi pesannya, forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Oke, 3 pesan untuk kamu Pisces dari seseorang. I wonder if you are happy without me. Aku bertanya-tanya, apakah kamu bahagia tanpa aku, katanya. Kemudian yang kedua, you came closer than anyone. Kamu datang dan kamulah yang terdekat denganku dari siapapun. Terdekat di hatinya ya, maksudnya yang ada di dalam hatinya. Kemudian di sini ada forgive and release, maafkan dan lepaskan. Kamu lebih kuat saat kamu membawa cinta dan pengampunan daripada kamu membawa-bawa kemarahan kamu. Gitu ya pesannya. Bisa jadi kalau aku lihat di sini ya Pisces, bisa jadi saat ini kamu sedang, seseorang ini dan kamu sedang jeda, sedang terpisah dengan seseorang ini ya. Terpisah ini bisa jadi belum tentu terpisah jarak dan waktu, tapi bisa jadi kalian serumah nih, misalnya suami istri, tapi kalian sedang terpisah secara hati, secara emosi karena suatu kemarahan, misalnya gitu ya. Jadi ada jarak gitu, kalian lagi kayak diem-dieman gitu ya, sepertinya ada masalah yang sedang terjadi di antara kalian, dimana kamulah di sini yang sedang marah, sehingga sosok ini, seseorang ini menjauh dari kamu. Maka itu dia bertanya-tanya, apakah kamu bahagia kalau nggak ada aku, ibaratnya kayak gitu ya. Karena bagi dia, walaupun kalian sedang terpisah gitu, dia tetap merasa bahwa kamulah orang terdekatnya, kamulah orang yang dia cintai, yang dia rindukan, yang dia harapkan gitu. Dia berharap kamu mengakhiri permusuhan, perselisihan ini gitu ya. Jadi dia pengennya itu kalian baikanlah gitu ya, akur lagi gitu. Makanya dia pesan sama kamu, dia bilang maafkan dan lepaskan marahmu. Siapapun yang salah di sini ya, dia ingin kamu memaafkannya dan menyudahi pertengkaran ini dan menyudahi marah kamu ya. Karena buat dia akan lebih baik hidup penuh cinta daripada hidup dengan kemarahan gitu ya. Jadi dia sebenarnya ingin membuka
hatinya lagi atau pengen baikan lagi, tetapi dia sepertinya nggak berani. Jadi sepertinya dia menunggu kamu yang memulainya gitu, kamu yang ngajak baikan dulu, atau kamu yang WA dulu, kamu yang telepon dulu, seperti itu ya. Karena bisa jadi dia merasa bahwa kamu tuh marahnya bener-bener kenceng gitu ya, marahnya bener-bener serius, jadi dia nggak berani untuk memulai duluan, seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat seperti apa sosok seseorang yang mengirimkan pesan ini kepada diri kamu ya. Di sini ada Queen of Pentacles ya, ini kita lihat dari tarotnya. Kemudian ada Seven of Pentacles, Seven of Coin. Kemudian ada Temperance. Lalu ada Wheel of Fortune. Oke. Kalau aku lihat ya, sosok ini dari Queen of Coin atau Queen of Pentacle ya. Seseorang ini adalah seseorang yang penyayang ya, seseorangnya ini penyayang, dia itu memberikan kasih sayangnya itu tulus ya, dia orangnya tapi realistis juga, orangnya nggak neko-neko, maunya segala sesuatunya itu yang simpel-simpel aja deh gitu. Kalau misalnya marah ya marah, tapi nggak usah berlarut-larut gitu, kayak ya udah saling memaafkan aja, kita perbaiki lagi, ibaratnya kayak gitu ya. Terus dia orangnya juga pintar mengelola keuangan misalnya gitu ya, dia pandai orangnya itu uh, mengatur keuangan sehari-hari dalam tiap bulannya, itu dia pintar ya. Kalau misalnya uang itu lagi gimana-gimana gitu, dia piawai lah dalam urusan keuangan, seperti itu ya. Gitu ya, dia orangnya cukup sukses ya, maksudnya dia memiliki pekerjaan yang baik, memiliki karir yang bagus. Kalau misalnya dia berusaha juga dia memiliki usaha yang baik, seperti itu ya. Kalau misalnya dia perempuan, dia keibuan, dia penuh perhatian, dia ngayomin, ngejagain, ibaratnya kayak gitu ya. Kemudian di kartu Seven of Coin atau Seven of Pentacle ini, sosok ini orangnya sabar, tekun gitu ya. Dia orangnya mau menunggu gitu, makanya dia juga nunggu kamu kan, dia kurang berani memulai sesuatu gitu, dia lebih baik menunggu deh, dia nunggu dengan sabar, nantinya gimana nih perkembangannya gitu, daripada nanti kalau dia yang memulai dia jadi salah, seperti itu ya. Jadi dia lebih baik menunggu, orangnya tekun, dia sabar, kemudian dia orang-orang yang pekerja keras ya, jadi dia waktunya juga banyak atau fokus untuk pekerjaannya, nggak cuma mikirin cinta aja, seperti itu. Kemudian di sini ada Temperance. Kartu Temperance ini bisa jadi makanya dia menunggu kamu ya, karena dia orangnya itu sebenarnya ya udah sih gitu. Dia mau hidup ini selaras aja, dia mau hidup ini harmonis aja gitu ya, nggak usah ya wajar ada kemarahan, tetapi nggak usah dibawa sampai lama-lama, seperti itu. Jadi dia maunya hidup ini penuh keseimbangan, kerukunan, seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya dia lebih mengutamakan ngalah, ibaratnya gitu. Dia mengutamakan ngalah, dia mengutamakan sabar, dia mengutamakan lingkungan itu selaras, lingkungan itu berjalan harmonis gitu. Jadi dia itu nggak apa-apa mengorbankan dirinya, yang penting semuanya itu berjalan dengan baik, kayak begitu ya. Kemudian di sini yang keempat ada Wheel of Fortune. Kartu Wheel of Fortune menunjukkan kartu ini orangnya, dia orangnya fleksibel, kemudian dia orangnya juga pintar menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan perubahan, seperti itu ya. Kalau misalnya ibaratnya misalnya kamu marah, ya udahlah, dia juga ya udah terima aja gitu. Kayak gue juga masih punya nih hal-hal lain yang harus gue kerjain, kayak begitu ya. Tapi ya udah, dia terima aja gitu. Enggak terus dia marah balik, ngajak bertengkar, dia enggak kayak gitu orangnya ya. Jadi dia mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, kayak begitu orangnya.
Ya, aku melihatnya sih gitu. Ya, seseorang ini juga seseorang yang banyak keberuntungan dalam hidupnya kalau aku lihat ya. Dan mungkin dia juga yakin percaya kalau misalnya ya udahlah aku ngalah aja, pasti kamu juga nggak lama dia juga kamu akan luluh misalnya kayak gitu ya. Jadi karena kepercayaan dirinya dia juga cukup tinggi kalau aku lihat di sini ya. Kemudian kita mau lihat kalau dari profesi atau pekerjaannya dia ya, bisa jadi memang seseorang ini tadi karena dia pintar mengolah keuangan, bisa jadi dia bekerja di bidang keuangan, ekonomi, konsultan keuangan, akuntan, misalnya kayak gitu ya. Kemudian di sini juga bisa jadi dia bekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan pepohonan ya, petani, kehutanan, misalnya kayak gitu ya, atau dia pengusaha kayu, kemudian dia bergerak di pertanian seperti itu. Kemudian di sini bisa jadi dia seorang konselor, bisa jadi dia seorang terapis, bisa jadi dia bekerja di bidang medis ya, di bidang kesehatan. Kemudian di Wheel of Fortune mungkin dia bekerja di bidang-bidang yang berkaitan dengan apa ya, kemajuan zaman seperti itu ya. Yang dunia ini terus berputar nih, maju terus. Mungkin dia bekerja di IT misalnya yang berkaitan dengan inovasi misalnya seperti itu ya. Jadi memang dia ini orang yang praktis ya, sabar, seimbang. Kemudian juga dia hanya menunggu ya. Dia di sini aku melihat menunggu, pasif juga karena juga dia tidak mau membuat hubungan ini menjadi lebih runcing. Jadi dia lebih baik menunggu perkembangan, memantau perkembangan yang terjadi pada diri kalian yang sedang marah, seperti itu ya. Oke, aku rasa itu aja. Kemudian apalagi udah ya tadi pekerjaan, dia bekerja di mana seperti itu ya. Aku rasa itu saja yang aku bisa berikan kepada kalian ya, seseorang yang memberikan pesan cinta untuk aku sampaikan kepada kalian. Oke, kemudian di sini ada pesan dari nasihat dari Angel Gate, sorry, bukan pesan. Turn on your heart light. Nyalakan cahaya hatimu, ya, Pisces. Kamu diminta untuk nggak marah-marah, Pisces. Nyalakan cahaya hatimu. Renungkan masalah yang terjadi di antara kalian. Memaafkan, mencintai, akan membuat hatimu bercahaya, Pisces. Akan membuat hatimu bersinar kembali, di mana ini akan menerangi langkah-langkah kamu. Sedangkan kemarahan hanya akan membawa kegelapan dalam hati kamu, dalam kehidupan kamu. Oke, Pisces. Jadi bersabarlah, kurangi marah kamu ya. Redakan kemarahan kamu. Oke, sekarang kita mau lihat ada zodiak apa yang ketarik di sini. Mungkin zodiak kamu, zodiak dia. Oke. Di sini ada Pisces. Pisces ketemu Pisces, kemudian ada Taurus. Kemudian di sini ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemudian ada apa lagi? Ada Libra. Satu lagi. Di sini ada air, ada udara ya, ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, Pisces, kita mau lihat sekarang untuk angka ya, Pisces. Ada angka berapa saja di sini yang mungkin adalah tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, sorry. Bukan ini. Tanggal jadian kamu ya. Oke. Di sini ada 90, mungkin tahun kelahiran dia. 11, 14, 16, 25, 8, 17, 26, ada 4. Oke, sekarang kita mau lihat
inisial kah? Mungkin inisial kamu, inisial dia untuk Pisces. Oke. Di sini ada V, ada C, ada H, ada A, kemudian apa lagi inisialnya, R, U, kemudian ini Z, Y, E, X, L, M, U, dan E. Oke, Pisces. Aku rasa ini saja yang bisa aku berikan buat kamu ya untuk pesan cinta dari seseorang. Semoga ini bisa menghibur, bermanfaat buat kamu. Sehat selalu Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.